Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi ini saya ganti master M teman-teman ya di Shirai ini ganti pakai Bakashi Raka ya yang RCS 19. Nah, ini sorry banget soalnya video sebelum pemasangannya gitu ya. Itu nggak ada teman-teman ya, kehapus soalnya kemarin dia tuh kan ada di kamera satu lagi gitu ya. Dan itu si memorinya error. Jadi harus minta di format gitu. Dan ini juga sebagian tutorial pemasangannya tuh kehapus teman-teman ya. Jadi mungkin sorry banget kalau misalkan nanti video tutorialnya tuh kurang lengkap gitu ya teman-teman. Dan ini juga belum saya coba sih, ini baru selesai pasang teman-teman. Nah ini juga untuk master M-nya udah kepasang normal ya. Nah mungkin saya bakalan liatin aja teman-teman ya, cuplikan video tutorial pemasangannya, sekalian jelasin aja sih teman-teman ya. Nah oke, ini dia kurang lebih video pemasangannya. Nah oke teman-teman, jadi buat ngelepasinnya itu yang pertama kalian dari kabel kuplingnya dulu ya. Nah buat kalian yang kesulitan ngelepas kabel kupling dari atas ini ya, kalian longgarin dulu aja kabel kupling yang ada di bagian mesinnya teman-teman ya. Kalau misalkan kabel kupling yang di bagian mesinnya udah dilonggarin, kalian bisa longgarin yang ada di master rem atasnya ini. Nah ini berhubung saya udah dilonggarin yang bawahnya, jadi tinggal ngelepasin aja gitu ya. Tuh, udah gampang banget sih ini mah. Duh, langit tuh itu. Nah, tuh ini udah gampang banget sih temen-temen ya. Jadi kalian longgarin dulu aja ya yang bawahnya, terus kalian longgarin yang atasnya, temen-temen. Nah sekarang kita lepas juga bautnya nih yang ada di master rem. Nah buat yang di master rem ini ada satu buah baut aja temen-temen ya. Nah ini posisinya tuh di area sini, kalian tinggal buka aja. Nah kalau misalkan udah dibuka temen-temen ya, kalian tinggal congkel aja celahnya gitu ya, jadi nanti bakalan longgar tuh temen-temen. Nah kalau misalnya udah longgar kayak gini sih, ini tinggal ditarik aja ke samping temen ya, karena dia udah longgar. Jadi kalian harus buka dulu si hand grip sama si saklarnya. Nah buat ngelepas saklarnya juga itu kalian harus ngelepas baut bawah temen-temen ya. Nah kita longgarin dulu aja di sini tuh, kalau nggak salah ada dua temen-temen ya. Nah oke, ini udah saya lepas satu. Nah ini satu lagi temen-temen ya, jadi ada dua buah sekrup atau baut gitu ya di area saklarnya ini. Ini satu udah saya lepas, tinggal yang satunya lagi aja. Nah untuk yang terakhir kita lepas temen-temen ya nih si master remnya. Jadi dengan cara dicongkel si celahnya, baru kalian tarik ke area luar ya temen-temen. Soalnya dia tuh sistemnya tuh kayak dijepit gitu ya temen-temen. Jadi karena bautnya cuma satu, jadi dijepit gitu. Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more freedom from. Nah oke teman-teman, jadi ini udah selesai dan ternyata untuk kupling ini tuh enakan banget teman-teman ya. Kalau di si Raka kan buat matic tuh kurang enak, kalau ini tuh kupling jadi enakan banget. Soalnya dia kan bisa diatur jarak jauh dekatnya gitu teman-teman ya, si jarak pendel ini ya bisa di setting gitu jauh dekatnya. Kalau misalkan modal jauh kan kayak gini, mau dekat kan kayak gini. Jadi kupling teh deket gitu ya, udah masuk gitu. Dan ini lumayan cukup nyentak tuh. Jadi enakan pisan gitu. Tuh. Kalau misalkan pakai handle bawaannya mah pengen deket kayak gini teh, si ininya jadi longgar, si handle-nya jadi longgar gitu teman-teman ya. Kalau ini mah enggak, tetap keras gitu teman-teman ya. Oke banget sih. Sekarang kita tinggal pasang yang sebelah kanannya. Nah buat ngelepas master rem kanan ya, sebelum kalian lepas si baut banjonya, kalian siapin dulu wadah teman-teman ya. Soalnya kalau misalkan si minyak remnya berceceran gitu ya, itu kena body itu aduh langsung jadi putih teman-teman ya, rusak gitu. Jadi harus disiapkan wadahnya terlebih dahulu. Me, better do it better.
I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious an accomplice to me. I promise the darkness I can honest believe, but don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Nah, kalau misalnya udah lepas si selang rem sama bracketnya, kalian jangan langsung main asal tarik aja ya, soalnya untuk kabel switch remnya gitu ya, di sini tuh dia berbentuk kabel panjang ya, langsung soket ke bagian depan tangki ya. Nah, jadi untuk soketnya itu ada di bagian depan tangki, kalian tinggal lepas aja si soketnya. Dia berwarna merah si soketnya, teman-teman ya. Nah, jadi ini dia teman-teman ya, soketnya warna merah dengan kabel berwarna hijau dan juga warna coklat ya. Jadi dua buah warna ya, kabelnya warna coklat sama warna hijau gitu. Jadi dua pin soket berwarna merah. Nah, kalian tinggal cabut aja yang ada di bagian pan tangki ya. Kalau misalnya udah, kalian baru bisa lepas si master remnya. Nah, untuk pemasangan baut banjo teman-teman dia, di sini juga kalian harus ditambahin ring teman-teman dia sebanyak 2 sampai 3 buah teman-teman, soalnya untuk baut bawaannya ini tuh dia terlalu panjang teman-teman ya, jadi nggak bisa pageh gitu ya teman-teman, nggak bisa kuat nempel ke master remnya, jadi harus diganjel pakai 2 sampai 3 buah ring gitu ya. Tapi ringnya ring khusus buat banjo gitu teman-teman ya, bukan ring biasa gitu. Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand. Nah, oke teman-teman, jadi kalau misalkan si soket switch remnya udah dipasang lagi gitu ya, terus udah dipasang bracketnya juga, kita tinggal isi aja si minyak remnya teman-teman ya. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. Nah, sebelum diisi pastikan si bagian tabungnya itu bersih teman-teman ya, supaya waktu pada saat pengisian minyak rem baru gitu, itu si minyak remnya nggak kotor teman-teman ya. Untuk pengisian saya sarankan jangan terlalu banyak ya, secukupnya dulu aja ya, setengah tabung lah teman-teman ya. Nah, tahap selanjutnya kita pompa sampai si gelembungnya itu hilang teman-teman ya. He's back and better than ever. I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. Nah, oke semuanya, jadi kali ini saya bakalan coba tes ride temen-temen si master remnya ini. Dan ini kebetulan saya juga udah setel coupling ya teman-teman ya. Jadi tinggal tes ride aja. Nah, oke teman-teman ya, jadi menurut penilaian saya teman-teman ya, aja ini menurut saya sih lebih enak kalau couplingnya teman-teman ya. Untuk handle kirinya gitu, dia lebih enak daripada ori teman-teman ya untuk coupling. Jadi ternyata untuk RCS 9 ini untuk handle buat couplingnya tuh enak. Kalau misalkan di Siraka kan kemarin dipakai rem gitu ya, itu kurang nyaman kalau menurut saya mah teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya buat rem tuh dia terlalu dalam gitu. Walaupun dia posisinya udah keluar gitu ya, udah jauh banget, tapi waktu ngerem tuh dia terlalu jauh gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan dipakai coupling tuh dia enakan banget teman-teman ya, udah mah dekat gitu ya posisi jaraknya, pertama empuk gitu anjir. Jadi ini tuh enakan banget asli. Tuh kalau misalkan buat couplingnya mah enakan pisan gitu. Jadi walaupun dia jaraknya dekat gitu ya, tapi dia nggak longgar teman-teman ya, si posisi handle-nya tuh nggak longgar gitu.
tetap adaan ngisi gitu teman-teman. Kalau misalkan handle ori kan kalau misalkan pengen deket gitu ya itu agak sedikit apa ya, kosong gitu ya, agak sedikit longgar gitu. Kalau misalkan ini mah enggak teman-teman ya. Untuk handle kirinya sih ini menurut saya nyaman banget teman-teman, dia nggak ada kendala apapun. Walaupun sebenarnya saya sebelumnya sempet apa ya, sempet ragu gitu ya ini bakalan enak atau enggak gitu ya. Ternyata untuk handle kirinya enakin pisan anjir, di luar dugaan saya. Nah cuman untuk handle kanan ya, master rem kanan, di sini saya nggak menyarankan kalian ganti kaliper ataupun juga selang rem, karena kalau misalkan ganti kaliper atau selang rem gitu ya, saya jamin si master remnya ini nggak akan kuat teman-teman. Soalnya ini aja ya, pakai kaliper ori sama selang rem ori itu dia lumayan cukup agak dalam gitu teman-teman ya, lebih dalam daripada orinya teman-teman. Ya adalah gitu, apa ya, setengahnya enggak sih, tapi teman-teman ya, seperempat merenya, 3/4-nya merenan. Dia tuh udah agak dalam dikit gitu teman-teman, beda sama ori. Kalau misalkan kalian ganti selang rem atau kaliper gitu, saya yakin si pistonnya nggak akan kuat sih teman-teman. Karena menurut saya sih ini tuh pistonnya bukan 19 mili teman-teman ya. Kalau prediksi saya sih kayaknya 14 gitu. Soalnya di Siraka juga dulu pakai Brembo tuh piston ya, selang remnya yang ori gitu. Itu rem tuh hampir setengahnya gitu, jadi dalam banget teman-teman. Diganti selang rem gitu ya, pas udah diganti selang rem, dia tuh jadi apa ya namanya teh, jadi lebih dalam gitu teman-teman. Malah nggak bisa, hampir nggak bisa ngerem gitu setelah diganti selang remnya teman-teman. Makanya saya nggak menyarankan kalian ganti kaliper atau selang rem juga. Kalau misalkan pakai kaliper ori sama selang rem ori sih, ini di sini tuh masih enak aja teman-teman, jadi nggak ada permasalahan apapun gitu. Tapi kalau misalkan ganti kaliper sama selang rem, kayaknya sih menurut saya itu nggak akan enak teman-teman ya. Jadi nggak recommended buat pergantian selang rem sama kaliper. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai master rem yang kanannya gitu ya, itu kalian harus pakai kaliper ori sama selang rem yang ori teman-teman. Nah untuk overall sih penilaian saya kayaknya itu aja teman-teman ya untuk pemasangan di R15 ini. Jadi bisa dibilang cukup nyaman, tapi dengan catatan kaliper aftermarket ataupun juga selang rem aftermarket gitu ya. Kalaupun misalkan kalian mau ganti selang rem gitu ya, itu saya sarankan sih ganti pakai yang bener-bener mahal gitu ya, kayak misalkan Hell gitu ya, TDR, yang kayak gitu-gitu sih. Kalau misalkan selang rem yang biasa mah kayaknya itu nggak akan recommended temennya, akan worth it gitu. Nah untuk kuplingnya sendiri ini menurut saya enak banget sih, ini nggak ada kendala apapun ya. Ini benar-benar worth it banget sih untuk kuplingnya mah. Jadi buat kuplingnya apa sih, worth it banget gitu, recommended banget, bener-bener nyaman sih. Dengan jarak yang dekat gitu, itu dia udah ngelepas gitu ya kuplingnya. Soalnya kalau misalkan jarak jauh kan pegal gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kupling jauh ting teh gitu, kalau misalkan ini mah dekat gitu, tapi dia tetap ngisi gitu tuh. Jadi enak lah kalau buat handle kirinya mah nggak ada kecewa gitu ya. Cuman paling di master rem kanan aja sih. Nah untuk di master rem kanannya ini nih, permasalahannya kalau misalkan ganti kaliper sama selang rem itu bakalan jadi permasalahan gitu. Nah oke teman-teman, jadi gitu dia teman-teman ya cuplikan pemasangannya. Nah sebenarnya sih untuk pemasangannya tuh nggak terlalu susah teman-teman ya, paling waktu ngelepas si apa sih master rem yang bawaannya aja gitu, karena buat harus digeser-geser gitu ya. Soalnya kan dia si posisi bautnya tuh cuma satu gitu, jadi dia ngunci gitu ya. Nah sebenarnya buat yang susah waktu pemasangan tuh dia ngepasin posisinya teman-teman ya, supaya nggak tabrakan gitu. Contohnya ada di tabung minyak rem ini. Nah ini kan karena yang big gitu ya, yang besar. Nah ini tuh supaya kita apa sih nggak tabrakan waktu belok gitu ya, nggak tabrakan ke fairing, itu kita harus akalin gitu ya, gimana caranya supaya si tabungnya ini tuh dia nggak nabrak gitu teman-teman. Jadi kita harus bener-bener akalin posisinya gitu. Dan ini juga asalnya tuh agak ke atas gitu ya, saya tuh agak ke atas, jadi si posisi tabungnya tuh agak naik, dan itu nabrak ke bagian fairing teman-teman ya. Jadi bener-bener harus diakalin lagi gitu gimana caranya. Nah terus untuk bagian master rem juga sama. Nah si area ini nih, area ini sama area sini itu biasanya nabrak ke speedometer teman-teman. Nah ini juga ada yang baret-baret ya tuh. Jadi waktu belok kayak gini nih, nah dia mentok kan. Nah waktu mentok kayak gini tuh kalau misalkan
posisi si master M-nya ini tuh agak ke bawah gitu ya, yang ininya agak ke bawah, itu nabrak ke sini teman-teman. Dan ini juga sama ya, kalau misalkan agak ke bawah gitu ya, dikebawahin lagi, itu nabrak ke speedometer. Tapi memang untuk posisi nyaman gitu ya, untuk posisi nyaman itu agak dikebawahin teman-teman ya. Ini menurut saya posisi paling nyaman sih, soalnya kalau misalkan agak ke atas gini jadi agak apa ya, pegal gitu teman-teman ya, si tangan tuh gitu. Nah kalau misalkan posisi si handle-nya ini nabrak ke firing gitu ya, itu kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, soalnya ini tuh ngakalinya gampang banget. Nah kalau misalkan posisi awal kan si handle-nya tuh agak ke atas gini ya. Nah kalau misalkan nabrak gitu, nabrak kayak gini nih, ini tuh tinggal ke bawahin aja, ya. Soalnya dia bisa diatur dari sini teman-teman ya, jadi ini kan bisa naik turun gitu tuh. Jadi ini mah ngakalinya gampang lah gitu, kalau bisa di handle ini mah paling di sini aja sih supaya nggak nabrak gitu teman-teman ya, gimana caranya gitu. Dan ini tuh kalau misalkan posisinya dikebawahin gitu ya, dikebawahin gini sama posisi ini dikebawahin tuh beda teman-teman ya. Tuh lebih nyaman waktu dikebawahin gitu. Begini mah jadi agak pegal sebenarnya sih. Tapi kalau misalkan kalian yang udah biasa gitu ya pakai handle ori, kalau menurut saya sih lebih nyaman kayak gini teman-teman ya. Soalnya kalau handle ori itu kan dia nggak bisa naik turun ya teman-teman, si ininya tuh dia nggak bisa naik turun, dia paten gitu ya. Jadi kalau misalkan posisinya ke atas ya udah jadi ke atas gitu, lurus. Kalau ini mah kita bisa naik turunin secara manual gitu ya, sesuai dengan kemauan kita teman-teman. Nah, ini juga sama tuh, jadi bisa diatur naik turunnya gitu ya, senyaman kalian. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya buat kesulitan waktu pemasangan si Master RAM RC19 ini di R15 gitu ya. Jadi untuk RC19 ini kesulitannya itu di Bararado gitu. Karena R15 ini tuh ruangannya lumayan cukup sempit gitu ya teman-teman, di area kokpitnya tuh. Jadi apalagi ini kan tabungnya yang besar, yang big smoke gitu. Jadi rada aja gitulah di Bararado gitu ya, tabrak-tabrakan gitu. Ini juga sampai ada lecet tuh kan, ke garis, ke gores sih. Dan ini juga nah kalau misalkan posisi standar normal gitu ya teman-teman, dia tuh juga nabrak teman-teman, walaupun posisinya kayak gini, posisinya udah di atas kayak gini ya, itu masih tetap nabrak ke speedometer teman-teman ya. Jadi kalian harus buka si bautnya, terus longgarin si baut setangnya teman-teman ya, jadi agak ditekuk ke sebelah sini, ya. Jadi posisi nekuknya tuh agak sedikit jadi sempit gitu teman-teman ya. Asalnya kan kurang lebih segini seginilah posisi setang tuh, asalnya agak ke depan dikit, kalau ini jadi lebih ke belakang gitu teman-teman. Itu sih resikonya. Jadi ini untuk baut di sini tuh kita harus lepas, si posisi setangnya dibengkokin ke area dalam sedikit teman-teman, supaya si master remnya ini tuh dia nggak nabrak gitu. Kalau ini masih udah aman teman-teman ya, ini cuman dibuka ini aja itu udah langsung aman, dia langsung nggak nabrak. Nah oke, jadi itu aja teman-teman ya yang harus perlu kalian perhatikan gitu ya waktu setting pemasangan si master rem ini. Yang itu yang pertama, posisi ini nih, posisi baut ini kalian harus buka dulu, jadi disesuaikan dulu si stangnya. Terus kalian atur juga posisi atas bawah si master remnya, baru kalian bisa posisikan si ininya nih, terakhir si tabungnya teman-teman. Nah, oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke, sampurasun. Cause when there's no exit, I'll kill